5 tahun meraup omset miliaran rupiah dari bisnis tambak udang. Kini, seorang pengusaha di Kabupaten Batang harus berhadapan dengan proses hukum setelah diduga mengalihfungsikan lahan sawah yang dilindungi negara. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Joko Julianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan AMP sebagai tersangka kasus dugaan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dan pelanggaran tata ruang di Kabupaten Batang. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan tambak udang di tengah kawasan pertanian produktif. Saat dilakukan penyelidikan, petugas menemukan tambak udang Faname seluas 7 hektar yang dilengkapi gudang, kantor operasional, serta instalasi kincir air. Menurut Kombes Pol Joko Julianto, hasil pemeriksaan menunjukkan lahan tersebut dibeli oleh AMP dan kemudian diubah menjadi kawasan tambak udang komersial. Dan tanggal 11 Februari, kemudian melalui proses kita penyelidikan dan penyidikan, baru kita tetapkan penyidikan kepada yang bersangkutan dengan pada bulan Mei kita sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kemudian untuk pelaku selama kurang lebih 5 tahun sudah mendapatkan keuntungan dalam setahun 2 kali panen. Setiap sekali panen menghasilkan keuntungan sekitar 1,4 miliar. Berdasarkan data administrasi dan kode objek pajak, lokasi itu tercatat sebagai lahan sawah produktif yang masuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Kombes Pol Joko Julianto menjelaskan, tersangka sebenarnya memiliki izin usaha. Namun dalam pelaksanaannya, titik koordinat tambak diduga digeser hingga melampaui batas yang ditentukan dan masuk ke zona sawah yang dilindungi. Perubahan fungsi lahan itu juga terekam jelas melalui citra satelit. Pada tahun 2020, lokasi masih berupa hamparan sawah hijau. Namun pada tahun 2025, kawasan tersebut telah berubah menjadi petak-petak tambak udang. Kombes Pol Joko Julianto menambahkan, usaha tambak udang itu telah beroperasi sekitar 5 tahun dengan keuntungan mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Hasil panennya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Akibat dugaan alih fungsi lahan ilegal tersebut, negara diperkirakan harus menanggung biaya pemulihan lingkungan hingga mencapai 32 miliar. Sementara itu, Kasih Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Nugroho, menegaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian ini telah mengurangi luas sawah produktif di Kabupaten Batang dan berdampak pada penurunan produktivitas beras regional. Menurut Prasetyo Nugroho, berkurangnya lahan pertanian produktif juga berpotensi mengganggu program strategis nasional di sektor pangan, mengancam ketersediaan bahan pangan di Jawa